Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria di kota Palembang tewas ditembak rekannya sendiri. Bagian bawah tanah tergerus air, rumah warga di pinggir sungai Ogan ambruk. Pemkab Ogan Komering Ulu buka lowongan CPNS dan P3K. Apa saja syarat-syaratnya? Seorang pria di kota Palembang tewas ditembak oleh rekan kerjanya sendiri. Diduga motif penembakan adalah sakit hati. Keluarga menuntut pelaku diberi hukuman berat. Pria yang diketahui bernama Nugroho alias Nunung ditemukan tewas di sebuah ruko di daerah Kalidoni, kota Palembang pada Senin yang lalu. Nugroho diduga meninggal dunia usai ditembak oleh Samudra, yang tak lain adalah rekannya sendiri. Mengetahui suaminya sudah tak bernyawa, Ana, sang istri menangis histeris akan tak percaya kepergian suaminya untuk selamanya. Dari keterangan keluarga, dugaan pemicu penembakan antara korban dan pelaku adalah konflik masalah pekerjaan. Korban, Nugroho, bersama rekan lainnya saat itu sedang berdiskusi di dalam sebuah ruko yang masih kosong. Kemudian didatangi pelaku dengan membawa senjata api. Penembakan sempat dihalangi oleh rekan-rekan yang lain, namun pelaku tetap nekat melakukan aksinya, menembak korban. Tadi pamit pergi kemana, Bu? Iya kerja biasa, Kerja biasa, Bu. Tapi informasi pelakunya kenal, Bu, ya? sudah tahu ya. Sudah tahu, masih Kerja kenal. Saling kenal, Bu, ya? Atau satu sama sama kerja kayaknya. Meninggal ditembak secara tiba-tiba, shock semua kan. Pokoknya pelakunya kalau ketangkap segera dihukum, setimpal nyawa dibayar nyawa. Setelah dilakukan otopsi, korban diketahui mengalami 1 luka tembak di bagian kepala yang menembus pipi hingga kepala bagian belakang. pada hasil pemeriksaan lukanya itu luka tembak masuk itu pada daerah Yang mana luka tembak? kiri yang menembus sampai ke belakang. Dua lubang tapi, Dok, ya? Iya, ada tembak masuk, ada yang keluar, ada 2 lubang. Berarti proyektilnya keluar, Dok? Iya, proyektilnya keluar. Nggak jadi ronsen, nggak kelihatan? Enggak. Kini kasus penembakan tengah ditangani oleh Polsek Kalidoni dan Satreskrim Polrestabes Palembang. Polisi tengah memburu keberadaan pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Muhammad Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Sakit hati sering dimintai uang secara paksa menjadi motif seorang pemuda di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tega menganiaya tetangganya hingga tewas. Pelaku yang emosi membacok tubuh korban berulang kali menggunakan senjata tajam. Mengenakan baju tahanan dan tangan terborgol, tersangka Beben Kusnadi pelaku pembunuhan terhadap Nur Holik dihadirkan dalam gelar perkara di Polres Oku Timur. Dalam aksinya pelaku tega menghabisi nyawa korban yang merupakan tetangganya sendiri dengan senjata tajam. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kasus ini dilatar belakangi rasa sakit hati pelaku yang tidak terima karena selalu memintai uang secara paksa oleh korban. Puncaknya saat pelaku dan korban bertemu di sebuah kebun sawit, keduanya terlibat cekcok mulut hingga akhirnya pelaku nekat membacok korban hingga tewas. Sakit hati dengan korban karena sering dimintai uang, ya, mendapat perlakuan buruk dan sering dimintai uang. Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk pakaian korban dan tersangka serta sebilah parang. Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis tentang pembunuhan dan pasal penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan ancaman hukumannya paling lama 15 tahun kurungan penjara. Sebelumnya jasad Nur Holik ditemukan di sebuah kebun kelapa sawit di Kecamatan Jayapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan sejumlah luka bacok senjata tajam di tubuhnya. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Seorang remaja putri berusia 14 tahun ditemukan tewas di Komplek Pemakaman Umum Talang Kerikil, Kota Palembang. Keluarga berharap polisi dapat segera mengungkap pelaku dari pembunuhan. Isak tangis teman dan keluarga tak terbendung saat jasad korban digotong dan dibawa menuju liang lahat. Remaja putri bernama Ayu Andriani, 14 tahun, yang ditemukan tewas di Komplek Pemakaman Umum Talang Kerikil, Kota Palembang kemarin telah ramai dipadati oleh pelayat. Mereka hadir untuk mengantar remaja yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah pertama itu ke tempat peristirahatan terakhirnya. Menurut paman korban bersama kedua orang tuanya 2 bulan terakhir tinggal di rumahnya untuk mengurus istrinya yang sedang sakit. Pihak keluarga tak menyangka jika korban akan tewas secara mengenaskan di TPU Talang Kerikil yang berada sekitar 500 meter dari kediamannya. Korban sehari-hari dianggap sebagai anak yang pekerja keras. Lantaran sepulang sekolah, korban membantu perekonomian keluarga dengan berjualan balon. Keluarga berharap pihak kepolisian dapat segera menuntaskan kasus tersebut dan mengungkap pelaku pembunuhan. Jualan balon. Oh, nyari uang jualan balon. Balon terus? Jam berapa itu? Untuk sekolah, Pak. Yang ngantor kan anak, Pak. Ya, jualan balon. Itu uangnya untuk apa biasanya almarhumah? Ya untuk biaya sekolah. Biaya jajan, Pak. Jajan. Sementara tim Inafis dan penyidik gabungan Polrestabes di BK Polda Sumatera Selatan kembali mendatangi lokasi penemuan jasad korban. Polisi membawa unit K9 atau anjing pelacak untuk menyisir sekitar lokasi dan hingga kini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi atas kasus ini. Muhammad Ardiansyah, Putra, melaporkan dari Palembang. Sejumlah massa penggiat anti korupsi menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Massa mendesak Kejati Sumsel mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan lahan melalui program serasi di Desa Suwak, Tape Kabupaten Banyuasin 2019 lalu. Sejumlah massa penggiat anti korupsi ini mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada Senin siang. Massa mendapatkan hadangan dari petugas keamanan. Massa pun menggelar orasi di depan gerbang kantor Kejari Sumatera Selatan. Dalam aksinya, massa mendesak Kejati Sumatera Selatan untuk mengusut kasus dugaan korupsi program serasi atau Selamatkan Rawa Sejahtera Petani di wilayah Suwak Tape, Kabupaten Banyuasin pada tahun 2019. Pasalnya kegiatan optimasi lahan yang menggunakan anggaran negara tersebut adalah milik pribadi dari mantan Bupati Banyuasin. Akibatnya kerugian negara ditaksir mencapai 7,9 miliar rupiah. Pembangunan yang ada di lahan milik mantan Bupati Kabupaten Banyuasin di Desa Suwaktape. Itu kan ada lahan mereka, ada lahannya mantan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin yang menggunakan anggaran program serasi. Nah ini sudah ada keterangan dari pihak PN kemarin. Ini sudah disebut dengan pihak Pengadilan Negeri Kota Palembang waktu kemarin sidang kasus kemarin. Itu kan sudah disentil dan sudah disebut. Untuk Om Heriadi, mempersilahkan kalau untuk bertanya mau ke Om Heriadi. Kalau dari kami yang jelas aplikasinya akan kita sampaikan kepada pimpinan dan sesuai prosedur yang ada ya kita terima nanti di PTSP. Yuk ada perkembangan yuk untuk dugaan korupsi kan kemarin sudah ada. Nanti kalau ada informasi terbaru kita info ya. Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berjanji akan segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi dari masyarakat. Massa pun akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah menyerahkan tuntutan mereka kepada pihak Kejati Sumatera Selatan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.